Pensiunan Jenderal Bintang 4 berinisial B terseret kasus korupsi 271 triliun. Kemarin tuh Herlina Lim itu hanya keset kaki, Mas. Iya. Iya. Nah, di atas keset kaki itu sepatu ya Harvey Muiz. Nah, kaos kaki. Ada kaos kaki itu udah pasti RBS, RBP. Di atasnya kaki itu ada ya oknum yang berkuasa itu yang punya bintang sampai 4 di pundak. Mantan pensiunan kan gitu dia. Kasus ini nanti juga diterapkan atau dijerat dengan pasal pencucian uang. Karena apa? Saya yakin dengan pencucian uang akan semakin terkuak. Siapa yang bermain di belakangnya, atau aktor-aktor intelektualnya, atau official benefitnya, atau pengendalinya. Dan siapa yang aktor intelektualnya, ya saya sebut dalam pernyataan saya adalah RBS. Ya, kasus timah ini memang pembelajaran buat kita semua. Ya, jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan Simbara. Semua kementerian kita dorong untuk digitalisasi dan itu kita linkkan pada Simbara yang sekarang ini. Saya sudah mengejar SDM supaya sistem di SDM selesai. Untuk itu nanti kita akan masukkan ini segera timah ke dalam sistem ini. Nah, timah masuk ke sistem ini, kita bisa men-trace asalnya dari timahnya dari mana, tempat yang benar nggak. Nah, kalau ini sudah tempat yang benar, udah bayar pajak belum, udah bayar royalti belum, dan itu berdampak pada penerimaan negara. Dan secara otomatis sistem ini juga bisa memblok, dia tidak bisa ekspor kalau dia belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Beberapa waktu lalu, Iskandar Sitorus selaku sekretaris dari DPP Indonesia Audit Award sempat membongkar inisial publik figur yang terseret dalam kasus mega korupsi timah yang melibatkan suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, dan Helena Lim. Dalam kesempatan tersebut, Iskandar Sitorus juga mengatakan bahwa ada inisial baru yang terlibat dalam kasus korupsi sampai merugikan negara 271 triliun tersebut. Ia mengatakan bahwa orang tersebut memiliki jabatan penting sebagai abdi negara. Namun belum diketahui dari institusi mana abdi negara yang berperan penting dalam kasus tersebut. Pada awalnya, Iskandar Sitorus menjelaskan peran Helena Lim dan Harvey Muiz dalam kasus korupsi yang melibatkan sekitar belasan orang tersebut. Kami sebut Helena Lim itu hanya keset kaki. Di atas keset kaki itu sepatunya Harvey Muiz. Kemudian Robert alias RBS bertindak sebagai kaos kaki yang berada di atas Harvey Muiz. Nah, yang jadi kaos kaki itu udah pasti RBS, ujar Iskandar saat diundang dalam tayangan podcast bersama Uya Kuya. Iskandar Sitorus kemudian menyinggung bahwa ada seorang mantan pensiunan Jenderal Bintang 4 yang berinisial B. Peran sang jenderal dalam kasus korupsi tersebut adalah menjadi backingan atau menutupi kasus tersebut dari publik. Ada oknum yang berkuasa yang sampai punya bintang 4 di pundak. Mantan pensiunan itu intinya, berseragam karena dalam warna-warni kejahatan. Mereka tak akan berhitung kalau tidak ada aparat bebernya. Habis itu, ya biasanya mereka bergantung pada kelompok kuat dari solid atau terorganisir. Kita sebut saja oknum itu pernah berbintang 4 berinisial B, itu aja dulu, lanjutnya. Ia mengatakan bahwa sosok yang berinisial B tersebut sudah lama dicurigai ikut dalam mengorganisir proyek tambang timah ilegal sejak lama. Sehingga Iskandar Sitorus mengatakan bahwa kasus tersebut cukup untuk didalami. Ini orang yang kita duga mengorganisir sampai terjadi pembelian smelter. Smelter ini kan dibeli dari orang-orang yang benar-benar kaya, tetapi pembelinya tidak benar-benar kaya kan? Unik kasus ini, pungkasnya. Sampai saat ini, kasus mega korupsi tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Sandra Dewi pun kembali diperiksa oleh Kejaksaan Agung, sedangkan sang suami Harvey Muiz masih harus ditahan untuk mengungkap dan membongkar tuntas kasus tersebut. Sosok bintang 4 di pundak itu diungkap oleh Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Award, Iskandar Sitorus. Biasanya, di dalam institusi kemiliteran dan kepolisian bintang 4 merujuk pada pangkat jenderal. Namun Iskandar Sitorus tak menjelaskan secara detail sosok bintang 4 diduga backingan tambang timah. Dia hanya mengatakan bintang 4 itu pensiunan aparat berseragam. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas kondisi ini? Iskandar menyatakan gubernur di Bangka Belitung. Pada periode kasus itu terjadi, lanjut Iskandar, harusnya diseret Kepala Dinas Pertambangan, Kepala Dinas Kehutanan, dan Kepala Dinas Perikanan oleh pihak penegak hukum. Tidak mungkin mereka tidak tahu, itu tugas pokok mereka.
Kenapa tidak dari dulu dibongkar?